Visi misi dan program kerja kita itu diperuntukkan untuk menjadikan sekolah kita ini sekolah lebih unggul dan menjadi inspirasi dari banyak sekolah lain atau bahkan banyak orang. Program kita juga diperuntukkan untuk teman-teman dan para masyarakat sekolah. Jadi kita juga tidak bisa sendiri ya Kak. Iya, pastinya kita juga membutuhkan dukungan dan juga bantuan dari kalian semua. Yuk gunakan hak suara dan dukungan kalian untuk memilih paslon nomor 3. Karena apa Kak? Karena ora tri, ora aksi. Hai Sobat Healthy, kembali lagi di Stetospot. Jadi ini Sobat Healthy udah pada ini ya, wajah baru di Stetospot. Jadi aku akan memperkenalkan diri dulu. Jadi hai semuanya, kenalin nama aku Diana Lestari, bisa dipanggil Ana. Jadi I'm the new podcaster in here. So, jadi today we have a special guest. Jadi special guestnya udah di samping aku. Halo Kak. Halo. Jadi mungkin Sobat Healthy udah tahu lah ya ini siapa dua kakak cantik di samping aku ini. Jadi mungkin bisa kenalin diri kali Kak biar sobat teman-teman yang lain tuh Bisa banget Kak. dikenal. Oke. Halo semua, perkenalkan nama aku Reni Puspitasari dan aku sebagai calon ketua OSIS paslon nomor 3. Dan ini rekan aku. Dan halo semua, aku Maya Istulandari sebagai calon wakil ketua OSIS dari paslon nomor 3. Oke, gimana nih Kak kabar akhir-akhir ini? Alhamdulillah sih ya Kak. Cukup baik. Cuman agak padat karena kemarin habis ulangan. Oh gitu. Aman habis ulangan Kak? Aman gak Kak? Ya aman lah ya, pasti lah ya. Iya, 50-50 ya. amin. 50-50? Ya. Aman gak aman berarti? Tapi gak apa-apa, yang penting udah selesai, udah Iya, berusaha. benar. Cuma belakangan lah. Iya benar. Yang penting udah berusaha ya. Jadi kakak kan kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nih. Iya. Boleh nggak sih dijelasin visi misinya biar Sobat Healthy tahu, terus biar yakin nih milih kakak? Oke, boleh. Untuk kami paslon nomor 3, visi kami yang pertama yaitu menjadikan SMK Farmasi Bakti Kencana sebagai sekolah yang lebih unggul dan menjadi inspirasi banyak sekolah lain. Yang kedua yaitu menjadikan siswa-siswi SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor menjadi siswa yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga yaitu menjadikan SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor ini sebagai sekolah yang memiliki kebersihan. Untuk misinya Kak? Lalu misinya itu ada kami membuat program untuk setiap pengadaan apresiasi untuk kelas bersih dan juga mengadakan lomba-lomba di setiap bulan bahasa dan juga lomba untuk acara keagamaan. Oke, bagus sih Kak visi misinya. Tapi aku mau nanya nih, yang untuk misi kakak, yang mengadakan lomba bulan bahasa itu maksudnya kayak gimana Kak? Oh, lomba bulan bahasa. Iya. Lomba bulan bahasa kan banyak nih sekolah-sekolah lain tuh sekarang udah pada ngadain lomba bulan bahasa dan saya lihat sekolah kita nih belum. Lomba di bulan bahasa yang di waktu itu yang saya maksud itu kayak lomba pidato atau yang bisa berkaitan puisi dengan sastra. Iya. Oh, yang kayak ya gitu lah, Iya. sastra gitu lah. Iya, sastra Indonesia. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol santai Kak. Jadi masih tegang-tegang banget. Iya. Sambil jawabin pertanyaan teman-teman yang udah dikirim di Instagram SMKF Bakti Kencana. Gimana? Siap Kak? Siap. Jadi I have question in here. Oke, aku akan jawab, nanti Kakak ambil, nanti kasih ke aku biar aku yang bacain. Iya. Oke? Ini yang ambil aku atau Kakak Maya? Terserah. Mau siapa Kak? Oh, boleh. Siapa tahu tangan aku wangi Ya, ya. wangi. Oke. Satu Kak. Satu, jangan banyak-banyak. Satu juga. Tapi jangan dibuka dulu. Oke. Oke, yang pertanyaan pertama aku buka ya. Dari @dadang Suherman. Pertanyaannya, gimana menurut Anda apabila ada sebuah event yang tidak didadain oleh sekolah sedangkan event itu harus terlaksana? Oke, akan kami jawab. Mau Kakak dulu atau saya dulu? Kamu dong. Oke. Apabila event tersebut
harus banget nih ya itu diadain dan kita nggak ada dana dari sekolah. Itu jawabannya kita cari dana sendiri. Karena emang kita tuh nggak boleh ketergantungan sama sekolah. Karena kan sekolah itu nggak selalu ada dana gitu kan ya. Jadi yang pertama kita nyari nih, satu bisa dari sponsor, kedua atau kita juga bisa ngambil dari entah kita inisiatif dari uang bazar kah, atau juga kita bisa jualan-jualan. Pokoknya kita sendiri cari dana. Tapi yang paling penting sih yang menonjol menurut aku untuk cari dana itu sponsor. Iya. Terus kalau emang semisalkan dari sekolah nggak ada dana, kita juga kan harus buktiin bahwa kita bisa kok sebenarnya tanpa dana dari sekolah gitu. Cuman ya emang pasti yang diharapin pertama dan dari sekolah ya. Bener gak sih Kak? Bener dong. Nah, kalau menurut Kakak gimana? Sama, jadi kita walaupun gak dapat dana dari sekolah, namanya acara pasti harus tetap lanjut dong. Jalan. Gimana pun mau bagaimanapun caranya tetap jalan. Kita harus cari sponsor ya, walaupun cari sponsor itu nggak mudah, sana sini pasti susah. Bagaimanapun juga harus tetap jalan. Jadi ya yang paling penting kalau misalnya nggak dapat dana dari sekolah, kita bisa cari sponsor. Nah, aku mau nambahin lagi nih. Bisa juga kan misalkan ada acara eventnya itu tentang perlombaan yang ada di sekolah ini. Kan event itu kebanyakan juga acara kita bisa buat seru-seruan bareng kan ya. Kayak contoh acaranya salah satunya classmeet atau gimana. Karena itu buat seru-seruan bareng, kenapa kita berkorbannya harus kita doang juga? Kan kita juga bisa ambil dana dari siswa patungan kah atau bagaimanakah supaya, karena itu tujuannya buat acara kita bersama. Bener kan? Ya jadi kayak kalau misalnya sistem patungan gitu, dari hasil uang kita ke kita juga kebalik lagi ya. Karena kan seru-seruannya bersama, otomatis berjuangnya juga sebenarnya dari awal harus bersama gak sih? Cuman kita perantaranya. Oke, udah segitu aja Kak? Iya, cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, mantap. Oke, jadi dari, ini farmasi banget dari CTM 40 mg. CTM 40 mg. Visi misi kalian tuh tujuan awalnya apa sih? Oke. Kita, mau Kakak atau aku yang jawab? Aku boleh. Boleh Kakak. Jadi ada kita tuh misi yang namanya ingin mengapresiasi kelas terbersih. Karena sekarang kita tahu kan limbah plastik itu banyak banget. Dan itu kalau nggak ditanggulani itu bakalan menumpuk dan bakalan banyak. Dan juga kalau misalnya kelas nggak bersih, saya yakin pasti orang yang belajar itu makan merasa nggak nyaman. Itu lingkungan tuh pertama harus bersih. Itu bisa membuat lingkungan sekolah kita menjadi bersih atau terhindar dari sampah ya dengan cara mengapresiasi setiap kelas. Karena kami pikir kalau misalnya dengan mengapresiasi salah satu kelas, misal salah satu kelas dapat apresiasi nih, yang kelas lain bahkan ikut termotivasi. Benar. Wah, kelas ini dapat apresiasi, bisa dilihat sama guru-guru, kenapa kelas saya nggak bisa? Gitu. Jadi kayak menonjol ya Kak? Iya, benar. Kalau untuk versi aku, tujuan dari kita nih kan awal-awal visi misi itu pastinya yang dibutuhin dong Kak, ya kan sama sekolah. Kita tuh mengamati nih, kayaknya tuh untuk siswa-siswa juga kita satu butuh healing, kedua kita butuh apresiasi gitu. Karena siapa sih yang nggak pengen diapresiasi gitu kan? Terus ya apalagi kita juga kan namanya sekolah kesehatan pasti juga banyak banget ininya kan. Iya. Nah terus kita tuh cari yang dua-duanya tuh bisa kegapai gitu. Nah salah satunya dari program kerja kita ini yaitu tujuannya supaya kita dapat dari dua yang ini, healing dan apresiasi. Aku mau nambahin kakak mau apresiasi kelas terbersih. Jadi kalau seandainya kakak terpilih nih, terus ada kelas ini terbersih, itu tuh nanti kelas yang terbersih itu dapat apa? Atau piala bergilir atau sertifikat atau something? Ya, kalau kakak mau jawab atau? Oke, kalau untuk apresiasinya itu kita bisa berupa bendera. Kayak misalkan kelas terbersih ini dia dapat bendera hijau dan itu harus dipampang di depan kelasnya. Dan itu kayak ibaratnya tuh sebagai mendali kalau kelas aku tuh bersih gitu. Tapi kita juga punya apresiasi nih buat kelas terkotor dengan bendera oranye. Jadi kayak kalau misalkan kelas di kotor,
ada bendera oranye nih di depannya gitu kayak ih kelasnya kotor deh, gitu. Jadi semoga tuh ada mindset itu buat berubah untuk menjadi lebih baik gitu. Sebenarnya nggak perlu keinginan untuk dapet si hijau ini, tapi coba nggak sih kita rubah biar menghindari si bendera oranye ini. Ya, jadi setidaknya kayak mereka itu punya kesadaran gitu buat membersihkan, padahal cuma kelasnya sendiri gitu. Tapi kakak rajin kak? Rajin. Jangan ditanya ya. Ya apresiasi ya. Iya. Kayak lagunya Nadine tau nggak? Semua aku dirayakan. Jadi Siapa sih yang nggak mau dirayain ya kak? muda terus apresiasi. Benar. Oke, kita lanjut ke satu pertanyaan lagi kak. Boleh. Jadi Siapa kak? Silakan Anda. aku atau kakak mau ngambil Tadi aku yang pertama wanginya langsung ke. wangi ya? Atau kakak mau lagi wangi mumpung wangi? Boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bedah rumah ya kak? Bener. Tirain dalam. Oh iya benar. Ya. Oke, ini nggak ada no Instagramnya, jadi aku bacain aja pertanyaannya. Jadi, bagaimana cara Anda mengatur waktu antara pelajaran dan kegiatan OSIS yang berjalan beriringan? Oke baik. Mau kakak dulu atau aku yang jawab? Berarti. Saya dulu nggak apa? Boleh. Jadi di sini kita buat jadwal, kayak jadwal buat pelajaran sehari-hari, sama jadwal antara organisasi. Harus kita bisa bedain, dan juga kita harus hilangin rasa malas karena itu penyebab utamanya. Kalau ini sih sebenarnya bisa di manage-nya itu kita bisa lewat yang pertama tadi bener ya kata kakak, Ya. dibuat schedule dulu. Waktu. Nah abis itu tuh nanti kita pisahin benar-benar kalau emang udah schedule-nya kita waktunya belajar ya belajar ya kak. Iya, Bukan betul. berarti kita waktunya belajar itu malah organisasi. Nah contoh kecilnya kalau aku pribadi nih ya, itu tuh dari pagi otomatis sekolah kan sampai sore. Nah itu tuh udah tercampur organisasi. Nah, cara bedainnya itu kalau emang waktunya belajar yang diduluin tuh belajar. Nanti setelah belajar baru tuh organisasi. Terutama kayak di masa-masa sekarang nih kan lagi ulangan ya. Selesai. Kayak semisalkan aku ada yang remedial sih. Ada sih Kak sebenarnya. Tapi insya Allah lah nggak banyak ya. Ya, nah yang diduluin tuh apalagi sekarang mau ada event nih ya di sekolah kita, yang diduluin udah pasti tuh belajar dulu, remedial dulu, selesain. Kalau udah baru nih kita organisasi. Tapi gimana ya kalau ini kitanya penting jadi wajib banget kak? Kalau dua-duanya penting gitu. Iya. Lagi kayak organisasi genting, tapi kakak punya problem sendiri juga lebih penting. Ya. Jadi kayak Tapi kan dua-duanya penting gitu. kita di Kita organisasi ada temen. Iya, teman pasti Bener nggak sih, juga Kak? bisa ngebantu, tapi kita juga nggak bisa Ngandelin. seolah-olah langsung Iya. nyerahin semua tanggung jawab Iya. kita ke temen gitu kan ya. Iya, nggak bisa ngandelin orang lain Iya. juga untuk bantu gitu. Bener. Karena sebenarnya kita itu diri kita apa tuh yang manage itu ya diri kita nggak bisa maksain orang juga. Oke? Jadi aku punya challenge buat kakak berdua. Jadi aku kasih satu menit, kakak kasih alasan ke teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton, alasan kenapa harus memilih paslon nomor 3. Oke. Oke. Mulai Boleh? Kak? Dari Sarah. Oke. Kayak untuk teman-teman nih, visi misi dan program kerja kita itu diperuntukkan untuk menjadikan sekolah kita ini sekolah lebih unggul dan menjadi inspirasi dari banyak sekolah lain atau bahkan banyak orang. Program kita juga diperuntukkan untuk teman-teman dan para masyarakat sekolah. Jadi kita juga tidak bisa sendiri ya Kak. Iya, pastinya kita juga membutuhkan dukungan dan juga bantuan dari kalian semua. Yuk gunakan hak suara dan dukungan kalian untuk memilih paslon nomor 3. Karena apa Kak? Karena oratri, Ora aksi. Keren sih kak. Oke. Jadi karena ini kan mau pemilihan ketua OSIS 2024, bingung gak sih? Bingung mau pilih ketua OSIS yang mana? Paslon yang mana? Pilih aja paslon nomor 3. Oke nih Sobat Healthy, udah gak kerasa kita udah berbincang banyak ya sama kakak-kakak cantik ini. Jadi mungkin segini aja. Untuk yang suka sama video ini jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe juga channel kita. Dan kita juga ada media sosial nih, jadi di bawah sini. Jadi kalian bisa follow ya dan ikuti info-info menarik yang ada di sosial media kami dan channel kami, yaitu SMKF Bakti Kencana. Oke Kak,
terima kasih ya untuk Kak Pita dan Kak Maya yang udah berkenan hadir di Stetospot pada episode hari ini. Sama-sama. Semoga kepilih. Amin. Oke, Sobat Healthy. See you next time. Stay healthy and